Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toyota dan Mitsubishi kabarnya akan merilis Avanza dan Expander pakai transmisi CVT. Wah, kalau saya sih kaget gitu ya. Kalau CVT ini nempel di Miras atau di Yaris, kayaknya sih nggak begitu masalah. Tapi CVT nempel di kelas yang kejam pemakaiannya di low MPV ini, waduh, kira-kira durabilitasnya kayak apa ya gitu ya. Karena kita nggak tutup mata deh. Yang lain udah duluan ngalamin nih, Grand Livina, Mobilio, wah itu udah langganan bengkel Matic tuh untuk CVT-nya. Nah, saya akan cari tahu lebih jauh mengenai masalah ini sama Om Hermas dari Warner Matic. Om, saya tadi kan bilang, saya tuh kaget ketika ada kabar Avanza dan Expander baru ini dibekali transmisi CVT. Itu ya karena saya kan berbekal pengalaman di dua brand lainnya tuh banyak yang rontok lah kalau CVT. Nah, kalau Om sendiri itu sebenarnya kaget nggak waktu dengar kabar ini? Kaget sih tidak ya. Kenapa Bang Idai? Karena masing-masing produsen mobil kan punya alasan ya. Kenapa dia mesti pakai transmisi CVT atau AT gitu kan? Pasti dia punya pertimbangan bisnis yang macam-macam lah gitu ya. Jadi menurut saya ini sebagian dari konteks inovasi. Jadi ya sah-sah aja, boleh gitu kan. Cuma yang kita masih jadi tanda tanya, apa sih pertimbangannya, kan gitu ya? Kenapa mereka juga memutuskan untuk ikut, kalau memang ini udah bener gitu ya, kalau informasi ini memang bener, jadi kita masih tanda tanya, kenapa kemudian Avanza, Expander mengikuti jejak Mobilio dan Livina pakai CVT, kan gitu ya? Nah ini kalau ngelihat dua brand lainnya itu kan banyak masalah. Nah kalau menurut Om sendiri kira-kira pertimbangannya apa nih? Kalau saya asumsinya ya, mungkin pabrikan tuh pilih CVT karena simple dan mungkin produksinya lebih murah ya daripada transmisi konvensional atau AT biasa. Wah, yang tahu persis itu pasti produsennya ya. Pertimbangan bisnisnya apa gitu ya. Tapi saya ngelihat mungkin ya, kalau mereka tetap mau ngembangin ke konvensional, ke step AT gitu ya, mereka mau inovasi apa lagi kan gitu kan? Apakah dengan mereka bawa yang tipe lama AT, mereka masih bisa ngangkat penjualan atau enggak gitu kan? Mungkin ini salah satu pilihan-pilihan atau strategi bisnis supaya penjual mobil bisa naik lagi. Gitu ya. Nah, persoalannya memang kalau kita lihat mobil-mobil dengan kategori low MPV ya, itu kan kerjanya keras banget gitu ya. Betul. Kita ngerti lah misalnya kayak Avanza gitu tuh, waduh, kita bawa ke gunung, ke lembah, ke segala macam, hajar aja kan gitu kan, nggak tanggung-tanggung. Kadang muatan 7 pun diisi 8 misalnya kan gitu, meskipun itu nggak boleh kan gitu ya. Tapi mereka nih kerja keras banget gitu ya. Begitupun mobil-mobil dengan kategori tipe AT lainnya. Nah, sekarang ini kan mau dibekali dengan transmisi CVT yang karakternya dia lebih halus, ya kan, lebih apa namanya, kalau dibilang bandel ya saya pikir kalau untuk medan-medan tertentu seperti bukit dan sebagainya AT lebih bandel lah gitu ya. Nah, kita nggak ngerti nih ketika Avanza kemudian memilih memakai CVT, apakah targetnya dia ingin nyasar penjualan di area-area perkotaan misalnya gitu ya, sehingga nanti kalau untuk di daerah pasti akan mengalami penurunan misalnya. Karena apa? Ya karena tantangan jalannya pun lebih berat kan kalau di daerah, apalagi yang di daerah yang berbukit-bukit. Dan kita tahu bahwa karakter CVT itu memang agak tidak bersahabat dengan konstruksi jalan yang konturnya naik turun ekstrim gitu. Apapun CVT-nya gitu ya, apapun CVT-nya diproduksi sama brand apapun gitu, ketika kita bawa untuk ke jalanan yang naik turun gitu, yang ekstrim, pasti nggak bisa gitu ya. Sementara di sisi lain kita melihat Avanza dan Expander informasinya mau ngeluarin CVT gitu kan. Apakah mereka kemudian ingin mempush pasar di area perkotaan misalnya ya, nah, atau seperti apa kita nggak tahu. Nah, sebenarnya kelebihan dari transmisi CVT ini apa aja Om ya? Kalau kelebihannya pasti dari sisi kenyamanan ya. Dari kenyamanan transmisi CVT itu lebih nyaman. Karena rasio perubahan percepatannya itu nggak kerasa gitu kan, halus, smooth gitu kan. Jadi enak lah.
kelebihan lainnya, hampir semua mobil yang dibekali transmisi CVT itu konsumsi bahan bakarnya pasti lebih hemat, ya kan? Karena apa? Karena pada tiap perubahan percepatan tidak ada penumpukan atau pengumpulan torsi. Untuk timing shiftingnya itu kan nggak ada, dia halus aja. Terus di mobil-mobil CVT zaman sekarang itu rasio gigi akhirnya atau percepatan akhirnya itu lebar banget lah. Jadi dari rasio awal dan rasio akhir itu lebar banget rentangnya, sehingga mobil digas sedikit aja larinya udah kenceng, sehingga otomatis akan hemat bahan bakar. Nah itu saya pikir kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh transmisi matic CVT. Gitu. Lanjut kalau kekurangannya sekarang, Om. Nah, kalau kekurangannya transmisi matic CVT itu pertama dia tidak bandel di kondisi jalan yang ekstrim, naik turun. Terus dalam kondisi-kondisi yang sangat macet misalnya gitu ya, atau tanjakan tapi panjang gitu, dia nggak bisa ini juga. Kenapa? Karena rentan terhadap suhu yang terlalu ekstrim juga. Misalnya kita naik mobil matic CVT terus kita jalan terus panjang gitu ya, itu tidak akan bagus juga buat CVT. Kenapa? Karena semua basis tekanan oli matic CVT itu kan dikendalikan oleh sistem computerized, oleh sistem electrical. Nah, kita tahu bahwa komponen-komponen electrical, terutama yang hardware, apalagi yang software, itu kan nggak begitu tahan dengan perubahan atau suhu yang ekstrim gitu kan. Nah, sementara itu menjadi pengendali utama dari kerja CVT itu. Nah, yang dikhawatirkan kemudian umurnya menjadi pendek, kan gitu kan. Terus kemudian dari sisi biaya, nah kerusakan pada transmisi matic CVT itu umumnya itu bersifat lebih masif dibanding yang step AT atau AT konvensional. Kenapa? Kalau pada AT konvensional itu basis rasio percepatannya kan pada planetary gear set, Nah, tetapi pada CVT itu kan basisnya pada puli ESI yang terdiri pada CVT ESI yang terdiri dari puli dan sabuk baja itu. Nah, jarang sekali kita temui kasus pada transmisi AT terjadi kerontokan pada rasio gigi ini, pada planetary gear set ini jarang, kecuali terjadi perintah kerja clutch yang bertentangan, nah dia rontok, kan gitu kan. Tetapi kalau pada transmisi matic CVT itu CVT SC-nya baik sabuknya maupun pulinya itu rentan banget, rentan banget. Nah, kenapa? Nah, antara puli CVT dengan sabuk ini kan jadi satu kesatuan. Jadi kalau pulinya kena, sabuknya kena, sabuknya kena, pulinya kena, kan gitu. Kebanyakan seperti itu, gitu. Sehingga gantinya mesti satu set, gitu. Nah, satu set ini adalah memberi kontribusi terbesar terhadap biaya perbaikan itu. Sehingga kalau dibandingkan itu jauh, gitu. Biaya perbaikannya tuh jauh lebih mahal di CVT, gitu kan. Karena apa? Ya karena ada satu komponen yang harus diganti ya kan, dan nggak bisa di repair, nggak bisa diganti, gitu kan. Dan aftermarketnya nggak ada juga, gitu kan, harus yang asli, sehingga cost-nya menjadi besar, gitu. Nah ini apa namanya, yang perlu juga masyarakat tahu kan gitu ya, supaya penggunaan transmisinya juga bisa lebih hati-hati, gitu kan. Terus dari kekurangan lain lagi, beban angkut mobil CVT ya tidak sekuat AT lah, kira-kira beban angkutnya. Lagi-lagi keterbatasan di kemampuan CVT SC-nya itu saat dia bekerja. Belum lagi misalnya kalau ada fasilitas Tiptronic misalnya, atau Steptronic atau Supertronic atau manual matic, gitu kan. Dimana pada saat kita mau pindah gigi secara percepatan secara manual, gitu kan, by intervensi kita langsung, itu ada penumpukan torsi ya, sebelum kita memutuskan untuk naikin gigi, naikin percepatan. Nah, akibatnya apa? Kerja
puli CVT-nya, sabuknya itu menjadi keras. Nah, kerja keras itu bisa menyebabkan sabuknya menjadi rentan atau cepat rusak. Sementara tekanan oli untuk membangun perubahan rasio puli CVT itu dia tidak bisa mengikuti kemauan si sabuk baja, kan gitu kan. Nah, sehingga potensi untuk terjadi loss dan sebagainya ya tentu lebih besar dibanding tidak menggunakan itu, misalnya kan gitu kan. Kira-kira begitu, Mas. Padahal paddle shift ini salah satu fitur yang menjual nih bagi pabrikan kan. Jadi kalau pakai paddle shift ini bisa tarikan spontan untuk nyalip feelingnya sporty gitu. Nah, ternyata ini juga mengandung kelemahan, bisa membuat umur dari sabuk bajanya tuh berkurang ya. Jadi ya memang di balik kenyamanan tuh pasti harus ada yang perlu dipertimbangkan. Nah, ya kan, di balik enak, nyaman, powerful, nah ada hal-hal yang mesti kita pertimbangkan karena komponen-komponen transmisi itu kan tidak bekerja sendirian, kan gitu kan. Dia bekerja didukung oleh komponen-komponen yang lain. Jadi ketika kemudian terjadi gangguan pada salah satu komponen, kemudian akan menyebabkan kerusakan yang sifatnya masif. Wah, gitu. Gede-gedean ya. Jadi ya umumnya kan Bonormatic ini nangani mobil CVT banyak lah, gitu ya. Dari T32, T31, Serena, terus hampir semua Nissan kita tangani, gitu. Livina, Juke dan sebagainya. Toyota semua kita tangani, gitu kan. Tetapi yang sering dikeluhkan dari customer itu pasti dari sisi biaya gitu. Nah, kita sebagai bengkel itu nggak mungkin berani bertaruh. Misalnya gini, gua mau betulin transmisi matic dengan ya biaya serendah-rendahnya, tapi kan tentu berisiko tinggi. Nah, siapa yang harus menanggung risiko ini, kan gitu kan? Nah, kalau saya misalnya Bonormatic itu kita bengkel yang memberikan jaminan garansi, ya kan. Tentu ketika saya memutuskan untuk memberi garansi, saya harus yakin 100% bahwa mobil yang saya garansi ini pasti bagus. Karena itu saya tidak berani menggunakan misalnya yang beresiko, kan gitu kan. Nah, balik lagi kayak gitu tergantung dari customer, ya kan. Ada kalanya customer, wah yang penting jalan aja, tapi persoalannya Matic CVT itu nggak bisa dibikin yang penting jalan aja, nggak bisa. Jadi dia itu hanya mengenal sempurna dan tidak. Nah, pilihannya tuh memang sulit gitu. Kalau mau sempurna, lo benerin sampai bener-bener bagus. Kalau mau enggak, ya lo jual gitu kan. Jual ganti gitu kan, ganti mobil. Karena kalau tidak mau seperti itu, nanti akan perbaikannya jadi berulang gitu. Karena Bonormatic juga banyak sekarang akhir-akhir ini ya, kita banyak nanganin mobil-mobil matic justru limpahan dari bengkel lain, gitu kan. Ada beberapa gitu, misalnya kayak Livina yang di depan itu, gitu kan. Itu limpahan dari bengkel lain. Jadi di sana sudah ganti, dia bilang sudah ganti segala macam, gitu, masih nggak sembuh gitu kan. Nah, jadi hal-hal itu juga saya pikir perlu dipertimbangkan bahwa memang CVT itu enak bahwa CVT itu hemat bahwa CVT itu mulus kan gitu kan. Tapi bahwa biaya perawatan dan perbaikannya lebih besar juga kan gitu kan. Ini berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah. Nah, tapi kalau untuk yang expander Toyota kan kita nggak tahu. Nah, ini kan, ini kalau saya kan melihatnya gini. Ini kalau misalnya bicara soal sisi ekonomi ya. Ya kalau kayak gini mungkin keluar 20-30 juta mungkin ya udahlah gitu. Velfire, Alphard gitu ya. Tapi kalau segmen ini yang umumnya banyak diandalkan orang untuk kerja, untuk usaha gitu, tiba-tiba mengalami kegagalan kerusakan CVT.
harus ganti sekian puluh juta itu kan, aduh. Itu yang saya bilang shock nih, kenapa? Sekarang mungkin yang pakai enak, teman kalau kita dari sektor mobil second nih, potensi nih. Mobilio aja yang pakai nama besar Honda itu, Nissan gitu yang apa namanya Xtronic yang canggih, promosinya udah banyak juga kasus gitu. Nah ini kalau yang saya bilang tadi, wah, bikin shock nih kalau lo MPV dikasih CVT. Ya makanya saya tadi bilang bahwa kita nggak ngerti nih apa yang menjadi strategi dari Toyota dan Mitsubishi gitu ya, sehingga mereka memutuskan untuk pakai CVT kan gitu ya. Kita nggak ngerti strategi ikutannya mau seperti apa kan gitu kan. Pertimbangannya seperti apa. Tetapi kalau memang dari pasar yang segmennya ya Avanza ini kan segmennya lebih menengah bawah lah gitu ya. Memang kalau kemudian ada angka psikologi mas, Bang Ibe, itu ada angka psikologi yang membuat orang itu kalau mau memperbaiki sesuatu itu gue lanjut atau enggak. Nah, ada. Jadi misalnya perbaikan transmisi AT ya kan konvensional dengan pasar atau pemilik rata-rata menengah ke bawah gitu kan, angka psikologinya paling di kisaran misalnya 5 sampai 10 gitu kan. Lebih dari itu mereka teriak. Lebih dari itu mereka akan ngejar, gua mau cari yang murahan aja lah. Gitu. Udah nggak bener, nggak bagus-bagus amat, nggak apa-apa, mau cari yang murahan. Gitu. Kenapa? Karena udah menyentuh batas maksimum psikologinya mereka. Karena kalau kemudian dipaksakan bisa berantem nih suami istri di rumah kan gitu kan. Ya kan? Nah, sama dengan misalnya mobil-mobil yang kategori medium misalnya ya, menengah misalnya atau menengah atas misalnya seperti kayak Alphard gitu kan. Itu saja gitu kan yang pemiliknya rata-rata ekonominya lebih baik, ketika perbaikan sampai misalnya di atas 15 gitu, itu udah teriak gitu kan, udah teriak gitu kan, ya kan. Nah, sehingga menurut saya kalau kemudian mobil-mobil yang low MPV gitu ya, yang ditargetkan untuk sasaran menengah bawah, dibekali dengan CVT gitu, nah saya nggak tahu nih apakah menimbulkan keluhan-keluhan atau enggak gitu kan, menyentuh batas psikologinya atau enggak gitu kan. Nah, tapi ini juga sebetulnya bisa disiasati. Misalnya bagaimana ya, produsen mobil jangan kemudian memaksa customer atau pemilik mobil itu ketika misalnya metiknya rusak, lo mesti ganti segelondong. Nah, kan gitu kan. Kasih pilihan-pilihan buat customer. Misalnya, oke, gue mau bikin matic CVT nih, gitu kan, buat masyarakat yang menengah bawah. Gue kasih nih partnya nih, ya kan? Apapun kebutuhan part untuk CVT itu ada, kan itu kan? Dibeli per part gitu ya? Ada gitu. Supaya apa? Supaya tidak terlalu membebani customer, kan gitu kan? Pemilik mobil. Nah, kalau harus mengganti satu gelondong, gitu kan? Misalnya 40 juta, ya kan? Atau 50, ya kasihan kan gitu. Apalagi kalau mobil itu udah umur 5 tahun misalnya kan, harganya udah turun banget, terus kemudian harus betulin dengan biaya segitu, waduh, itu tentu memberatkan customer. Jangan sampai kemudian misalnya calon pembeli atau masyarakat, waduh, mikir kan gitu kan, wah, mikir nih nanti kalau gue beli ini mahal gitu kan gitu kan. Nah, solusinya apa ya? Produsen harus menyiapkan pilihan-pilihan yang terutama ketersediaan spare part, apapun itu di dalam transmisi matic itu ready, gitu kan. Jangan terus oke, gue ngelempar matic CVT tapi gue nggak sedia spare partnya gitu kan, atau spare part tertentu kagak dijual, harus dijualnya satu SC misalnya, kan itu menjadi sangat mahal. Nah, ini kan cerita serem dari CVT kan justru adanya di pembelian yang satu set itu, itu yang bikin pingsan kalau ya memang jadi banyak yang dikeluhin sama customer ya, seperti itu gitu. Jadi dari sisi biaya. Nah, selanjutnya kira-kira
tadi kan kelebihan, kekurangan. Nah, kira-kira penyebab transmisi CVT rusak ini apa aja, Om? Oh, ada beberapa ya. Yang pertama dari sisi perawatan. Ya, okay. Misalnya ya telat ganti oli kan gitu kan ya. Karena apapun basis CVT maupun AT kan basisnya tekanan oli, gitu kan. Ketika oli itu tidak di-manage dengan baik, tidak dilakukan penggantian dengan baik, ya pasti kemudian komponen lain akan menjadi cepat kualitasnya cepat menurun, gitu kan. Terus kedua dari sisi pemakaian. Nah, pemakaian tuh contoh kadang kita mau maju atau mundur kalau mau parkir buru-buru. Ya kan, engagementnya, time engagementnya itu nggak kita tunggu dulu. Padahal dia butuh nyantol misalnya 1 detik gitu kan, belum lagi truk langsung jalan gitu kan, atau langsung mundur. Akibatnya apa? Tekanan oli belum bener-bener sempurna untuk mendukung kerja CVT itu. Udah mobil dipaksa jalan. Nah, lama-lama terjadi gesekan yang berlebihan sehingga cepat rusak gitu kan. Terus juga dari aspek ya saya menyebutnya kadang habit ya. Mungkin habit, tapi disebut habit kok kayaknya nggak pas juga. Tapi gini, pemilik mobil atau terutama CVT di Indonesia itu rata-rata orangnya itu baru ngeluh atau baru datang setelah betul-betul rusak gitu. Nggak diantisipasi. Kenapa? Karena orang kita itu tipikalnya penasaran. Misalnya mobil jalan nggak enak nih gitu kan. Mereka nggak langsung datang ke bengkel, tapi dirasain dulu, dicoba berkali-kali, dites berkali-kali, bener nggak sih, gitu kan? Terus atau dia panggil temennya, silakan, coba dites nih, bener nggak sih? Punya lo kayak gitu nggak? Dites lagi, akibatnya apa? Begitu datang, udah banyak yang rusak, nah, kan? Itu kan salah satu strategi ya, strategi yang sebetulnya bisa dilakukan untuk meminimalisir biaya, kan gitu ya? Karena kita tahu biaya perbaikan transmisi matic itu cost-nya 80% itu untuk spare part. 80% dimanapun mau benerin dimanapun itu 80% itu untuk spare part. Gitu. Nah, ketika spare part itu kemudian dikompromikan karena tujuannya nggak punya duit, misalnya kan biar ngirit dan sebagainya, pasti yang akan dikorbankan kualitas. Yang gitu kan nggak mungkin bengkel suruh nombok, kan gitu kan. Gitu. Cuma ada yang ngomong apa adanya ke customer, oh ini kalau dikorbanin ini pakai yang KW, pakai yang barang-barang seperti ini nanti risikonya akan begini. Ini bisa ditekan biaya, tapi yang harus kemudian disubstitusi komponen yang ini ke komponen KW misalnya. Kan hal-hal seperti itu nggak bisa dihindari, gitu kan. Jadi jangan terus menuntut, wah ini mobil harus bagus, bener-bener 100%, tapi maunya murah. Lah siapa yang mau beli spare part kan gitu kan? Apalagi kontribusi komponen itu 80% terhadap biaya perbaikan. Jadi kalau ditanya tadi penyebab rusaknya sebetulnya ya satu perilaku, dua perawatan, ketiga habit. Kan gitu kan, ya, karena nggak langsung dibawa tadi. Selebihnya ya nasib, ya kan? Nasib itu apa? Kan transmisi matic, tekanan oli dan sebagainya, dia dikendalikan langsung by computerized, gitu kan, secara elektrik. Nah, komponen elektron itu apa sih, kan kita semua tahu kan, semua apa sih, IC, dioda, kapasitor, kan gitu kan, yang kecil banget gitu kan, dan resiko juga terjadi gangguan atau kegagalan itu kan juga tinggi. Jadi sehingga sementara si transmisi itu butuh semuanya serba presisi, kan gitu kan. Jadi kalau terjadi gangguan ya kita nggak tahu kan, ya namanya ya dari pabrik kan gitu kan, QC-nya sudah jalan. Ya ada hal-hal yang memang di luar jangkauan konsumen. Dia udah pakai bener, ngerawatnya bener, ya kan, ganti oli bener, makainya bener, pokoknya semua bener.
kok rusak juga. Rusak juga. Ya, sudah nasib kan gitu kan. Nah, kita udah bahas kelemahan dan penyakit-penyakit dari CVT. Nah, kalau ngelihat Avanza baru nih yang kabarnya pakai CVT ini, kemungkinan Toyota juga ada mikir ya Om ya, bahwa untuk mengantisipasi persoalan itu dia pakai dual mode CVT. Jadi bawahnya itu CVT untuk kecepatan rendah dan atasnya pakai planetary gear. Jadi untuk memperluas range perbandingan giginya. Rasio jadi percepatan. Ya, rasio percepatan jadi lebih irit juga. Nah, kalau menurut Om ini gimana Om? Iya. Teknologi Ya, baru ini? sekarang ini kalau kita lihat memang tren produksi mobil itu kan harus ramah lingkungan, kan gitu ya. Sehingga sebisa mungkin si produsen menciptakan mobil yang konsumsi bahan bakarnya serendah mungkin, kan gitu ya. Nah, dengan teknologi dual mode tadi ya, saya sendiri belum pernah buka langsung, kan gitu ya. Tapi kalau bawahnya pakai CVT, atasnya kemudian pakai yang planetary atau overdrive ya, akan ada tambahan satu planetary untuk mendukung rasio percepatan supaya rentangnya lebar. Dari rasio bawah sampai rasio atas. Nah, tentu yang ingin dikejar adalah efisiensi bahan bakar supaya putaran mesin rendah pada saat di jalan bebas hambatan misalnya, kemudian mobil larinya udah kenceng gitu, sehingga konsumsi bahan bakar menjadi lebih hemat gitu ya. Tentu ya ini bagus kan gitu ya, karena dengan adanya teknologi ini pasti akan mendukung konteks ramah lingkungan kan gitu kan. Cuma ya mekanisme shiftingnya gitu ya, mekanisme shiftingnya dari CVT ke gear ke planetary ini mungkin kalau masih baru ya oke lah gitu ya. Tapi kalau sudah agak berumur mungkin agak kerasa nanti di situ, misalnya agak ngayun kan gitu kan, karena dia dari satu sisi CVT terus dia lompat ke sini kan gitu kan. Atau kalau time shiftingnya ini nggak pas kan jadi ada nggak halus. Tapi kalau masih baru gitu ya pasti oke lah gitu ya. Dan saya pikir ini hal yang bagus lah gitu ya, dan customer bisa punya mobil dengan efisiensi bahan bakar yang lebih baik kan. Mobil digas dikit larinya udah kenceng. Bisa diasumsikan dengan ini nggak Om? Apa namanya, durabilitas? Kalau full CVT kayaknya bakal gampang jebol istilahnya gitu. Tapi kalau ini disiasati dengan dual mode CVT ini, kira-kira ada arah ke sana nggak ya? Durabilitas juga. Jadi kan nggak perlu tinggi-tinggi nih CVT-nya? Enggak ya, karena dari beberapa kasus mobil lain ya, misalnya Livina misalnya gitu ya, itu kasus kerusakan yang terjadi pada planetarinya itu cenderung hampir tidak ada. Gitu kan. Duluan yang CVT-nya gitu kan, duluan yang CVT-nya. CVT-nya juga punya dua ini ya sebenarnya. Iya, dia ada planetary gear. Ada planetary-nya juga mendukung itu. Jadi sehingga jarang itu kasus sampai dia rusak. Gitu kan. Tetapi kenapa? Ya sepanjang kerja clutch-nya itu tidak berlawanan gitu kan, kan putaran giginya seirama kan gitu kan. Tapi kalau kemudian kerja clutch-nya terganggu ya masalah kan gitu kan. Tetapi kan dari banyak kasus yang problem seringnya ya duluan CVT-nya. CVT-nya. Gitu kan? Itu yang bikin jajan tuh. Yang bikin jajan. Karena ya kerusakan itu sedikit dari sedikit karena tergerus, ada gram halus, kemudian ke bawah sama tekanan oli, lari ke CVT, keluar lagi gram halus lagi. Jadi lama-lama kan makin tergerus kan gitu ya. Ya itu salah satunya gitu. Nah, dengan segala kelebihan dan kekurangannya ini, kira-kira gimana dong cara bikin transmisi CVT ini biar awet Om gitu? Gitu, khususnya kalau bisa umurnya panjang gitu, ratusan ribu kilometer gitu kan,
supaya yang beli mobil bekas juga nggak was-was karena sekarang udah nggak ada pilihan loh. Kalau dikasih itu ya semua udah kasih CVT gitu kan. Sementara CVT kita tahu mengandung unsur was-was juga nih kalau buat mobil bekas. Nah, nggak ada pilihan. Ya, yang pertama pola berkendara, ya kan. Pola berkendara juga harus yang baik lah, gitu kan. Tadi kayak misalnya mau parkir, gitu kan, nggak usah buru-buru, gitu kan. Sederhana sebetulnya kalau kita di lampu merah, ya geser tuas dulu, baru turunin handrem, jangan kebalik handrem dulu baru geser tuas, kan gitu. Karena ada waktu jeda yang tidak kekejar di situ, kan gitu kan. Nah, terus kedua dari sisi pilihan gitu kan. Jadi misalnya kita mau pergi ke daerah yang kota-kota ya nggak apa-apa lah. Atau saya mau pulang ke kampung, tapi kampungnya nggak ada yang ekstrim gitu, tanjakannya ya nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian kita mau ke daerah-daerah yang tanjakannya ekstrim ya dihindari kan gitu, pakai mobil lain gitu kan. Pakai mobil lain yang lebih mendukung itu gitu kan. Terus dari sisi perawatan, Matic itu sebetulnya kan nggak terlalu banyak aspek perawatan gitu ya. Paling yang dilakukan kan hanya penggantian oli kan gitu ya. Penggantian oli rutin diharapkan itu akan bisa menjaga transmisi Matic menjadi tahan lebih lama kan gitu. Rata-rata bisa ada range-nya nggak sih Om? Kalau dari anjuran 100.000 gitu kan, masa iya sih 100.000 gitu? Saya kalau di kota nganjurin 25.000. Wow. 25.000 flashing. 25.000 flashing. Saya nganjurin segitu. Kenapa? Ya makan sehat itu kan lebih baik daripada makan sembrono kan gitu kan ya. Oli yang bagus itu kan pasti lebih baik daripada oli yang jelek kan gitu kan. Terus kedua juga pilihan perawatan. Pilihan perawatan ya jangan sembarangan kan gitu kan. Bengkelnya ya. Nah, kenapa? Karena Matic ini kan sesuatu yang ya rentan banget gitu kan. Ada hal-hal yang luput dia tidak lakukan dalam proses maintenance-nya gitu, ya masalah gitu kan. Sehingga memang harus yang benar-benar ngerti gitu kan ya. Ya persoalannya kan susah. Mana sih orang ditanya lo bisa Matic? Bisa kan gitu kan. Lo ngerti CVT? Ngerti gitu kan. Tetapi begitu kemudian dia melakukan treatment nggak bener gitu kan. Nah kan itu kan ya balik lagi ke customer. Harus bisa berpikir rasional gitu. Jangan kemudian customer itu mengejar semuanya itu murah, ya kan? Terus saya mau flashing CVT, oh di sana harganya 1,5 juta, di sini harganya berapa? Misalnya 8 juta, misal 1,5 juta di sana, terus di sini misalnya 800.000 misalnya. Wah kalau gitu saya ngejar yang murah, gitu kan? Nah misalnya kita lagi flashing transmisi murah itu kan tergantung banyak sedikitnya oli yang dipakai, gitu kan? Nah kalau mau sedikit, mau murah ya pakai oli sedikit, tapi persoalannya bersih apa enggak, kan gitu kan? Nah, ketiga yang bisa bikin awet lagi ya, saya kira transmisi itu kan tidak bekerja sendiri. Dia juga bekerja karena kerja bagian-bagian lain, gitu kan. Transmisi kan hanya bertugas menyalurkan tenaga dari mesin ke roda, kan gitu kan. Kalau mesinnya sendiri tidak bagus, ya transmisi tidak akan bisa bagus, kan gitu kan. Sehingga yang harus dilakukan juga melakukan treatment-treatment yang lain, gitu. Makanya Warner Matic ini awalnya spesialis transmisi Matic. Nah, trademarknya. Nah, tapi sekarang kalau kita lihat sudah bengkel khusus mobil Matic, gitu. Kenapa? Bengkel khusus mobil Matic. Kenapa? Karena spesialis transmisi Matic-nya tetap, gitu kan. Tetapi kita juga menangani hal lain dalam hal perawatan engine dan sebagainya, yang ini juga akan bisa berdampak ke transmisi Matic, gitu kan. Tujuannya supaya Matic itu menjadi lebih awet. Nah satu lagi nih yang suka bikin penasaran, kalau di lampu merah itu kan tadi kan seperti ini, kalau parkir mundur kasih waktu sedikit. Nah sekarang kalau di lampu merah itu kita diamin aja bagaimana? Sama nggak Matic sama manual, sama CVT nih?
prinsipnya kalau di lampu merah itu, kalau saya ya, kalau saya bilang bahwa yang penting tergantung bagaimana nyamannya kita. Karena transmisi matic baik AT maupun CVT itu diciptakan kan untuk tujuan kenyamanan. Dia diciptakan untuk bukan bikin kita ribet, kan gitu kan? Jadi kalau kita berhenti di lampu merah, terus kita berhentinya sebentar, ya ngapain kita pindah-pindah, kan gitu kan? Tapi kalau berhentinya lama, ya ngapain kita injak rem terus, kan gitu kan? Ya kita nyamannya di mana? Terus kemudian kalau ada bilang, wah nanti kalau saya geser ke D, ke N, oh jadi cepet rusak gitu ya, itu hoax gitu ya. Itu nggak benar lah, nggak benar, karena kita tidak bisa memahami kerja transmisi matic dengan pendekatan pemahaman transmisi manual. Nah, kalau dulu yang disebarin terkait dengan kalau D ke N, N ke D itu cepet rusak lah, karena dia pakai logika manual untuk menjelaskan logika transmisi matic gitu. Jadi kalau di transmisi matic sebetulnya nggak seperti itu. Sebenarnya aman-aman aja kalau sebentar ya. Ya nggak masalah gitu kan. Masalah, kenapa? Karena pada saat kita neken rem misalnya, kan tenaga dari mesin yang mau masuk ke input shaft transmisi dibuang sebagian besar di torque converter. Jadi putaran dari impeller ke turbin itu, turbinnya ditahan gitu oleh rem gitu dari as roda, terus kemudian masuk ke output, terus kemudian masuk ke input shaft ditahan, sehingga putaran itu di dalam itu ditahan di mana namanya, di torque converter itu, sehingga nggak sampai kemudian cepet rusak gitu kan. CVT juga sama? Sama kan, dia CVT juga basisnya tetap torque converter juga kan, untuk penyaluran tenaga dari mesin ke input shaft transmisi kan, gitu. Oh gitu Om. Waduh, ini pencerahan banget nih teman-teman. Ternyata ya ini antara prediksi gitu ya, kira-kira kalau dari Avanza expander pakai CVT itu kira-kira akan seperti apa. Nah, kebetulan Om Hermas sudah jelasin banyak gitu. Om, terima kasih banyak nih informasinya. Sama-sama. Gitu. Kita jadi belajar nih bisa. Oh ya, ngomong-ngomong Om Hermas ini kan juga Ketua Umum PBOIN. Ya. Nah, bisa diceritain sedikit nih, PBOIN itu apa sih Om? Oh ya, PBOIN itu adalah organisasi bengkel dan organisasi profesi mekanik gitu. Jadi ini adalah Persatuan Bengkel Otomotif Indonesia yang menjadi wadah dan sarana perjuangan bengkel dan juga mekanik. Karena isu-isu bengkel itu nggak sejahtera, isu-isu mekanik nggak sejahtera itu kan banyak. Nah, kita lewat PBOIN ini ingin menjadikan usaha-usaha bengkel itu menjadi lebih baik lah, become a professional workshop. Jadi kalau bengkel ini baik, pelayanan terhadap customer juga akan lebih baik, sehingga kemudian durability-nya mobil itu menjadi lebih baik gitu kan. Nah, banyak isu-isu terkait dengan dunia perbengkelan, misalnya 95% bengkel UMKM, bengkel otomotif UMKM di Jakarta atau di kota-kota lain itu kan ngontrak gitu kan. Nah, sehingga ketika mereka ngontrak, kontraknya naik terus kemudian mereka mesti pergi. Nah, berpindah terus, mereka akan kehilangan mekanik, akan kehilangan pelanggan, lama-lama miskin kan gitu kan. Nah, kita lewat PBOIN bagaimana kita akan memperjuangkan itu sehingga bengkel itu bisa mendapatkan jaminan masa depan yang lebih baik. Nah, juga upgrade skill, skill juga harus meningkat. Juga kemudian akses-akses ke pemerintah, baik terkait dengan skema pembiayaan dan sebagainya, kita juga akan perjuangkan. Juga terkait dengan selama ini kalau kita lihat itu bengkel itu atau mekanik itu cenderung kelompok yang tidak bersuara gitu kan. Dalam jagat media sosial itu cenderung tidak bersuara. Jadi dalam hal-hal teknik mereka bersuara, tetapi dalam hal-hal kebijakan, dalam hal-hal politik, dalam hal-hal ekonomi, bahkan termasuk dalam hal-hal upaya mempertahankan eksistensi bengkelnya, mereka juga tidak bersuara gitu kan. Sehingga kita akan ajak teman-teman untuk mulai sadar bahwa bisnis bengkel atau profesi mekanik itu tidak datang dengan tiba-tiba gitu kan. Kita punya bengkel itu merintis dari nol gitu sampai kemudian bisa berkembang, itu jerih payahnya banyak gitu kan. Kita harus menjaga itu lebih baik. Caranya gimana? Ya kita harus
bareng-bareng. Ayo kita edukasi customer, ayo kita edukasi masyarakat. Nah, bagaimana kita bisa menjadi bengkel yang benar-benar bisa dipercaya, gitu kan? Jangan justru di antara teman-teman bengkel ini saling memanfaatkan situasi untuk menjatuhkan satu dan yang lain, gitu kan? Kan itu tidak ada gunanya, gitu. Nah, salah satu yang ingin kita perjuangkan juga itu, Mas Edoy. Oke Om, terima kasih banyak. Sama-sama. Informasinya. Dan demikian tadi teman-teman, sampai jumpa di liputan selanjutnya.